Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol bareng Febri. Nah, balik lagi sama gue Febrian Chandra. Sekarang gue nggak sendiri nih kali ini. Gue ditemenin sama temen SMA gue, namanya Aldo. Dia ini mahasiswa DKV udah semester 3 ya? Iya benar, semester 3. Ya udah semester 3 di Universitas Trisakti. Nah ya, jadi gue mau nanya dulu nih, kesibukannya kali ini lagi ngapain aja sih kesibukannya? Ya paling kalau kesibukan sekarang ngerjain tugas. Ngerjain tugas ya? Tugas. Oh, tugasnya itu gue denger anak DKV lumayan hektik banget ya, kayak yang sampai bener-bener begadangan gitu. Nah, itu bener gak sih kayak gitu? Bener sih, soalnya anak-anak di kafe itu kita tugas banyak, terus ngejar deadline juga. Deadline-nya kadang ada yang mepet gitu kan, tergantung dosennya, jadi suka begadang gitu. Nggak tidur malah. Nggak tidur. Itu pas tugas apa itu? Kalau semester kalau gue itu semester 1 Nirmana itu nggak tidur. Nirmana tuh yang gimana sih? Ya kayak ada di rumah data, ada yang bikin 3D sih. Ya gitu. Itu nggak tidur sama sekali. Berarti kayak lumayan menyeramkan sebenarnya ya. Tapi kalau menurut lu gimana sih di kafe itu sendiri? Menurut gue di kafe ya gimana ya, menyenangkan sih, tapi juga menyengsarakan gitu loh. Menyengsarakannya yang itu ya tadi ya, yang begadangan itu ya. Begadang gitu. Nah, di situ nih, kalau kuliah di kafe itu belajarnya apa aja sih? Nah kan ada yang gua tahu ada tuh jurusan desain grafis, karena itu kalau sama di kafe itu dibandinginnya bedanya gimana? Apa nih kayak desain kayak grafis? Belajarnya iya bedanya itu dari sisi mananya gitu, secara khusus. Desain grafis multimedia gitu. Iya. Kalau desain grafis tuh kayak gimana ya? Kalau multimedia tuh lebih ke fotografi, videografer gitu kayak. Contohnya tuh kalau multimedia kayak lebih ngedit video gitu. Lebih ke digital. Oh iya. Grafis juga lebih ke digital juga, cuman lebih berat multimedia sih dibanding desain grafis. Desain grafis agak lebih enteng, lebih mudah kalau bisa dibilang sih. Karena kalau desain grafis tuh kayak lebih mendalami lagi ya, kayak ke desain grafisnya. Cuma kalau di cafe itu kayak ada marketingnya juga kan ya, kayak advertisingnya juga kalau nggak salah. Iya nggak sih? Mungkin gue belum belajar, soalnya masih semester 3 ya, tahu. Berarti ya. Tuh iya betul sih. Nah, ini kan lu udah kuliah semester 3 nih. Nah, menurut lu matkul yang paling susah, yang kayak bikin lu bener-bener stres gitu, ada nggak sih? Ada sih, itu gambar bentuk. Jadi itu kita bikin kubus gitu, kayak bikin perspektif gitu, kayak mata elang gitu, mata ikan. Terus bikin kubus itu dari perspektif dari kayak atas, kanan, kiri, bawah. Jadi kalau misalkan kita ngeliat kubus dari atas tuh, kita disuruh ngegambar kubusnya tuh bentuknya gimana gitu. Terus kalau mata ikan ke kubusnya gimana. Oh iya. Itu sama sekali nggak boleh pakai penghapus, nggak boleh pakai penggaris. Berarti kalau salah tuh kertas baru gitu? Kertas baru atau nggak kadang disuruh lanjut aja, nggak apa-apa. Pokoknya freehand, kayak apa sih? Ya itu pokoknya narik garis langsung lurus satu tarikan, nggak boleh pakai penggaris, penghapus. Wah berat juga berarti ya? Iya. Kayak nah kalau misalkan kayak gini nih, berarti di DKV tuh harus wajib banget jago gambar nggak sih sebenarnya? Kalau menurut gua enggak harus sih, karena kan di semester 1 itu semester 2 diajarin gambar dasar-dasar gitu. Cuman kalau menurut gua juga kalau misalkan udah bisa gambar sih ada bekal gitu, ada nilai lebih, jadi waktu udah masuk nggak kaget gitu, jadi udah tahu. Soalnya kayak emang inti dari desain grafis itu ya kayak gambar gitu, semuanya nanti bakal jauh-jauh ke gambar lagi. Kalau setiap mata kuliah itu pasti selalu brainstorm gitu kayak. Terus bikin mind mapping itu wajib. Berarti
gambar ya. Nah, berarti dari awal tuh kayak bener-bener dijelasin dari awal gitu ya. Kita belajar bener-bener dari dasar gambar gitu ya kan. Iya, dari dasar Gitu gambar berarti ya. kayak anatomi manusia gitu, perspektif kayak kayak tadi perspektif gitu, perspektif ruangan, anatomi hewan gitu masih banyak. Iya iya. Nah, sekarang nih kalau suka duka di kafe sendiri buat tuh kayak gimana tuh? Kalau suka duka lu? Kalau Di sukanya, gue gak ketemu MTK. Itu suka. Oh beneran gak ada hitungan sama sekali? Ada sih, cuman itu cuman kayak ukuran coba bikin kotak 5 cm, 5 kali 5 gitu-gitu doang. Oh sekedar, iya iya. Kedepannya nggak tahu, kan gue masih semester 3 nih. Iya bener sih. Sukanya yang nggak di MTK, terus enjoy karena apa namanya, sesuai passion lah, suka gambar gitu kan. Jadi nggak ada beban gitu di pikiran. Nah kalau dukanya, itu tugas banyak, deadline-nya tuh kadang mepet. Waktu itu gue disuruh bikin gambar itu sampai 48 gambar. Itu tugas UAS. Ini 48 gambar. akhir-akhir Gimana tuh guys? dia bikin, jadi ada kayak setiap genre-nya itu dibikin 4 atau berapa gambar. Jadi satu genre itu ada 4 gambar. Oh. Dibikin sampai 48. Sampai 48 ya? Jadi genre-nya banyak. Terus akhir-akhir ini fotografi, suruh motret 20 gambar gitu. Ya gitu kalau DKP mah banyak. Iya, berarti yang bener-bener harus perlu ditahu sama calon maba ya. Sebenarnya ada suka sama dukanya gitu kayak kalau misalkan lo enjoy aja ya bakal go with the flow aja gitu, kayak enak-enak aja nggak bakal stres. Nah, bentar, gue mau nanya lagi. Tadi kan lo bilang udah passion ya. Mungkin ada alasan lain lu sendiri nggak sih milih prodi DKV dibanding prodi yang lain? Jadi tuh dulu cita-cita gue tuh jadi apa ya, bisa dibilang komikus gitu. Kayak bikin komik. Iya. Jadi menurut gue masuk DKV ya emang cocok gitu untuk mewujudkan cita-cita gue. Kayak emang udah jalan lu. Iya, harus masuk DKV. Terus seiring berjalannya waktu juga pengen jadi animator gitu, kayak bikin 3 dimensi. Ya, berarti emang bener harus masuk DKV ya, gak ada yang lain gitu. Tapi gue punya gue minta lu buat nyampein pesan-pesan nih buat calon maba yang mau masuk ke kuliah jurusan DKV tuh apa aja sih yang harus harus diperhatiin gitu, kayak harus disiapin atau misalkan gimana gitu. Apa ya untuk calon maba untuk mau masuk di kafe, mungkin sebelum masuk dilatih lagi gitu kayak skill gambar, terus jadwal gitu. Maksud gue kayak jadwalnya tuh jangan sampai berantakan, karena di kafe tuh tugasnya banyak. Iya benar. Bikin begadang, nanti kalau tidur lu nggak teratur gimana sakit gitu kan. Nah ya, tapi kan DKV tuh hektik banget ya, tapi kayak lu masih ada waktu buat nongkrong gitu nggak sih, kayak main gitu? Itu pun sambil nugas ada, tapi sambil nugas. Berarti sambil nugas ya? Berarti emang sehektik itu ya? Berarti itu siapin asas skill gambar, mental juga lah. Mental sih yang paling pentingnya ya. Kalau ketemu dosen yang rese, itu udah. Kayak udah matkulnya, aduh. Terus pokoknya dosen-dosen perfeksionis itu yang lumayan ribet. Itu kayak gimana tuh kalau yang dosen perfeksionis gitu? Gimana ya? Salah dikit berkurangnya gede. Kayak gua. Tapi kalau dosen di Trisakti itu ada nggak kayak gitu? Ada. 1-2 dosen ada. Itu nilai gambar bentuk gue tuh B-min, itu jelek. Gue nggak bisa sekarang. Berarti di situ ya, mungkin kurangnya lu ya? Iya, terus ada juga iya, dosen Photoshop itu ngedit foto, dia perfeksionis, tapi gue lumayan bagus lah, masuk kriteria yang dia pengen gitu, sesuai tugas. Tapi selama ini ada yang bikin lu kesel gitu, kayak rese gitu nggak sih dosen? Enggak ya? Gimana? Paling yang kesel itu kalau
dosennya itu ngejelasin tugas briefnya tuh kurang jelas gitu. Ngomong Ngomongnya jadi cepet, nggak pelan-pelan jelas gitu. Kalau cepet kan ini gimana. Kadang nanya temen juga temen bingung gitu. Iya betul sih, iya. Jadi kayak buat calon-calon maba nih, pokoknya tadi yang harus siapin tuh mental sih, khususnya kayak time management juga sih. Itu paling penting banget sumpah, karena sehektik itu kan di kafe. Juga yang paling dasar banget skill gambarnya itu benar-benar harus diasah. Tadi kata Aldo, walaupun nggak wajib bisa gambar, tapi seenggaknya kayak buat yang dasar-dasar gitu kita harus latih dulu dari awal gitu ya. Mau belajar lah gitu. Mau belajar. Harus sih ya. Juga kayaknya bawa enjoy aja gitu. Kalau emang udah passionnya udah ini aja, cemplung aja udah santai lah. Karena kayak dari SMA itu kan benar-benar harus dicari ya passion tuh ya. Jadi takutnya kayak salah jurusan di tengah. Sama ini juga sih biaya. Bener. Oh iya, katanya gue denger juga mahal ya. Itu di kafe ya. Mahal. Gue beli cat aja itu dulu. Cat ya, maksudnya cat warna, cat poster, akrilik. Itu udah bisa 2 juta sendiri. Itu duit sendiri tuh. Yeah. Kayak nggak. Ya minta. Bukan maksudnya kayak nggak difasil. Oh ya bener ya, kan soalnya online ya. Mungkin kalau misalkan kalau offline itu yang difasilitasi itu nanti sekarang sih kan gue semester 3 itu ada fasilitas ruang komputer untuk digitalnya. Itu ada fasilitasnya. Tapi kalau untuk cat lukis sih sebenarnya disediain juga di kampus, cuman kan online jadi kan beli sendiri gitu, mahal, beli kuas, beli semua tipe pensil, beli kanvas, beli buku A3, A4, kertas khusus air. Nah, itu bener sih, udah kayak apa, bayar UKT-nya cukup mahal, dan gitu kayak alat-alat yang perlu disiapin juga. Itu pensil warna 1 juta sendiri. Wah, itu bener, gue beli pensil warna lira 1 juta sendiri. Tapi kalau alat-alat lu udah lengkap banget nih ya berarti ya? Atau masih? Udah lengkap tapi udah pada habis juga gitu. Iya. Kan udah kepake. Nah itu kalau lu sendiri, lu bisa ngabisinnya berapa ini sih? Sampai berapa lama gitu? Misalkan kalau kayak kuasnya itu kayak buat catnya mungkin. Catnya kuas cat ya. Kalau kuas itu paling rusak apa enggaknya gitu. Oh iya. Kalau kuas mah aman, paling kayak cat yang gampang habis tuh cat poster, akrilik, cat warna, apalagi tuh warna putih. Oh iya, soalnya kayak basic banget itu ya. Iya, jadi sebulan kadang udah habis. Kalau bener-bener lo sering pakai ya. Kalau lo males ngerjain tugas ya pasti masih banyak. Iya. Itu sebulan habis itu udah. Ya, kita harus beli lagi. Ya gitu sih apa tentang DKV ya, kayak bener-bener ya nggak perlu takut sih kalau emang lu udah yang kayak tadi gue bilang, kalau lu udah bener-bener mantep gitu ya udah nggak usah ragu gitu, semua kalau udah persiapannya udah mateng gitu gas aja gitu. Ya udah kayaknya segitu dulu ya apa obrolan panjang kita tentang DKV gitu ya. Semoga bermanfaat buat calon-calon maba nih yang mau masuk DKV. Iya.